memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ji, awas. Untuk mengisi ulang energi yang terbuang setelah berjam-jam melakukan perjalanan menyusuri hutan, kini waktunya saya dan teman-teman untuk beristirahat sambil makan siang. Bekal yang kami bawa berupa beras dan mie instan. Kami anggap cukup dan lumayan untuk mengisi perut yang mulai kosong. Ini selama kurang lebih 40 hari sekali. Ini kenapa ular kobra ini ganti kulit dan jenis reptil lain juga ganti kulit? Karena untuk menghilangkan parasit. Kayak jamur, kutu, segala macam yang nempel di badan ular ini tuh hilang. Dan proses ganti kulit ini tuh juga sama dengan bersamaan dengan proses pembesaran tubuh ular ini. Nah, sekarang kita perhatiin ini taring ya, kita lihat taring. Hati-hati jangan dari depan ya. Jangan dari depan. Ciri-ciri ular yang masih punya bisa atau enggak itu ada taringnya. Kalau ular ini masih punya taring, kobra ini masih punya taring. Nah, ini masih ada taringnya ya, tuh. Oh iya. Nih, ini taringnya nih di depan nih. Ini taringnya, ada dua taring depan. Nah, lihat. Ini Ular kobra atau ular sendok ini adalah jenis ular berbisa suku Elapidae. Di Jawa sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis kobra. Nah, dan uniknya taring kobra ini nih, teman-teman. Taring kobra tuh punya dua lubang, yaitu ada di bawah lubang taring, ada juga di bagian depan. Di taringnya itu ada dua lubang. Nah, lubang depan itu berguna untuk menyemprotkan racun. Cerat depan. Jadi akurat gitu semprotan racunnya. Nah, lubang bawah dan lubang depan itu digunain kalau misalkan dia ngigit buat masukin racun. Nah, gitu. Yang berada di depan saya ini merupakan jenis ular kobra Jawa atau Najas putatrik. Daerah penyebaran kobra Jawa mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa hingga Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing. Sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya tidak bisa disamaratakan. Ini kalau saya tekan bagian ini, racunnya ini akan netes nih. Bisa dipotret. Saya tekan ya. Nah, oke, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia mati. Ya, karena racunnya itu selain untuk pertahanan, untuk dia berburu juga, kayak gitu. Sekarang kita lepas aja. Mana ya? Ke arah sana mungkin ya. Nah. Oke, ular ini mau saya lepasin lagi ke daerah situ. Itu ada lautan bambu ya, dimana kobra ini tuh seneng banget main di daerah hutan bambu kayak gitu. Mudah-mudahan ular itu bisa berkembang biak dan hidup nyaman di daerah sekitar sini. Ular ini badannya tuh percis banget ranting dan kemungkinan adalah ular yang jenisnya belum diketahui ya, karena sangat jarang sekali dan sangat sulit menemukan ular ini di alam. Areal hutan di kawasan punggung Gunung Kaремbi ini terbilang sudah kembali normal dan alami. Oleh karena itu di daerah ini masih terdapat berbagai macam dan jenis satwa liar.
Di daerah pinggiran sungai yang sangat lembab seperti tempat kami menginap semalam, merupakan tempat favorit reptil, terutama ular. Semakin dalam berjalan di kawasan hutan lereng Gunung Kalembi ini, pepohonan pun tampak semakin rapat. Tak jarang, saya dan petugas harus mencari-cari jalan atau membuka jalan karena lintasan yang kami lalui merupakan jalur dan perlintasan manusia yang biasa dilalui warga sekitar dan para pencari kayu. Wah, trek mulai sulit nih pemirsa. Karena sekarang trek yang kami lewati itu menembus daerah semak belukar dan hutan bambu. Kita harus hati-hati karena cukup banyak sekali tumbuhan berduri di daerah sekitar sini. Waduh, hati-hati teman-teman. Udara dingin di kawasan hutan yang berada di lereng gunung membuat saya sama sekali tidak merasa lelah. Bahkan tanpa disadari, ternyata saya sudah berada agak jauh ke dalam hutan. Semakin masuk ke dalam, udara semakin bertambah dingin. Dan tentunya satwa penghuni hutan ini akan semakin mudah kita temui. Wih, lihat nih. Sekali lagi, saya bersama teman-teman nih berhasil nemuin spesies yang agak aneh di daerah sini. Yaitu adalah seekor ular. Lihat ini, ular ini badannya tuh percis banget ranting. Dan kemungkinan adalah ular yang jenisnya belum diketahui ya. Karena sangat jarang sekali dan sangat sulit menemukan ular ini di alam. Lihat, tapi kepalanya itu berbentuk seperti kepala ular cincin emas. Dan yakin ini jenis ular boiga. Tapi nggak tahu ini boiga cynodon atau boiga apa. Yang jelas ini boiga. Ular ini punya racun, tapi racunnya nggak bahaya ya. Racun ular ini menengah. Tapi tetap kita harus hati-hati, walaupun racun ular ini tidak mematikan dan tidak bahaya terhadap manusia. Tapi tetap kita harus sangat hati-hati menghadapi ular yang satu ini. Apalagi ular yang belum kita ketahui jenisnya. Dia berbisa atau enggak? Barangkali aja bukan boiga. Ngerinya viper ini. Wah, ini ularnya habis ini kayaknya. Makan. Enggak, keserang elang ini kayaknya. Kalau enggak burung-burung pemakan ular nih. Pegang, ininya patah nih. Tulangnya. Ya. Tulangnya agak patah. Ini kayaknya bukan boiga ini, Mas. Bukan ini bukan boiga ini. Wah, aneh banget mulutnya. Beracun tapi menengah enggak ya? Kantung, le. Ya itu ya. Oke, sini. Oke, amanin. Sip. Mudah-mudahan kita nemu lagi ya di depan. Izin, kopral balok digigit ular. Ular Ji. Hati-hati Ji. Awas. Kita mengarah ke poin apa, Bang? Sekarang kita istirahat dulu aja ya. Oh, kita istirahat masih berada di sungai ini sekarang. Yang biru ini ya. Ya, jadi mungkin di depan ini masih ada sungai. Kalau misalnya depan jalur sana ada sungai, mungkin itu checkpoint kita. Makanya biar 4 ya. checkpoint 4 Ini sungai. Makanya kita perintahkan nanti rekan dari kita suruh pulang ke jalur dulu. Siap. Siap.
Coba sama 2 orang anggota buka jalur. Good job. Lanjut. Bareng-bareng. Sebuah insiden membuat kami kaget dan sedikit panik. Salah seorang anggota Kopassus yang sedang membuka jalan rupanya masuk ke dalam area teritorial ular piton reticulatus, sehingga ular bertubuh panjang tersebut spontan langsung melilit tubuh prajurit yang sedikit lengah ini. Hati-hati. Tolong, hati-hati. Lepas dulu ini. Oh, udah kelilit itu, udah kelilit. Lilitan sanca kembang atau piton reticulatus cukup berbahaya jika tidak segera dilepaskan. Kekuatan otot ular piton menjadi senjata utama untuk melumpuhkan mangsa. Biasanya piton akan melepas lilitan jika mangsanya sudah lemas atau sudah tak bernyawa lagi. Oh, Ci, tangannya, Ci. Melepas lilitan ular piton harus berhati-hati. Bagian kepala tetap harus dijaga dan dipertahankan. Meski tubuh ular dengan kuat melilit badan teman saya ini, namun kepalanya tetap bisa menyerang dan menggigit jika tidak dipegang terlebih dahulu. Ada di sini, bisa ada di sini. Emang lagi buka jalan. Habitatnya daerah sini, Bang. Ini kan piton kan. Reticulatus. Dia daerah-daerah air kayak gini, seneng dia. Kok bisa ngalir gitu? Dari siapa? Buka jalan. Atau buka jalan? Hah? Ternyata air gini lewat sini. Ini pas saya langsung padu tapi padunya di sepatu. Oh gitu. Ya, Gigit ya. Pegang kepala kan. Langsung menit. Tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini jenis piton terpanjang di dunia nih, Bang. Lokal daerah sini. Ada anggota. Ini Sanca kembang. Satu anggota. ini bisa mematikan ya? Enggak berbisa, enggak. Nggak berbisa. Tapi Lilitannya itu ya. lilitan sama giginya tuh tajam banget ini. Abang kalau Ini untuk lihat Kopda giginya nih, Barok. Bang. Kopda Barok tadi dililit ular piton kira-kira 3 Giginya nih meter. kayak gini, Bang. Tuh. Setuju, Bang? Dia nggak ngeluarin bisa ya? Nggak ngeluarin bisa, tapi kalau misalkan sampai tapi kalau misalkan sampai kena gigi, Bang. Untuk sobek Kopda ini. Baroknya sendiri aman ya. Ini umurnya berapa nih kira-kira? Ini sekitar 2,5 sampai 3 tahunan masih muda ya. Masih muda. Besar juga ini Mas Panji. Kayaknya ada yang lebih besar di daerah sini nih. Saya rasa makanya harus hati-hati kalau buka jalan, Pak. Agak di ini dulu. Aman ya, tapi Barok ya, aman ya. Enggak apa-apa. Itu cuma digigit sepatunya ini Mas Panji. Iya, makanya. Bagus sekali. Ini lebih baik kita bawa ke camp aja, Pak. Kali aja ada pelatihan nanti untuk survival. Iya, mungkin Kan bisa digunakan kan? Iya. Karena piton kayak gini jarang juga kita bisa temuin. di bisa hutan. ya di bawah ya ini. Bisa. Ada ini nggak? Ada yang bawa karung nggak? Ada. Coba sini. Tolong. Biasanya ular jenis apapun akan menjauh dari manusia. Namun jika kita memasuki wilayah atau teritorialnya, Camp ada. naluri bertahan untuk melindungi wilayahnya akan muncul. Naluri bertahan, ular ia tunjukkan dengan mengintimidasi lawan. Salah satunya dengan cara menyerang. Ular kan di sana kan? Ular tuh ternyata ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, mulai dari sungai, daerah hutan, terus kebun segala macam kita bisa nemuin. Karena memang binatang ini selain banyak jenis, Bang, bermacam-macam jenis. Udah gitu habitatnya tuh beda-beda. Resiko berada di dalam hutan memang selalu mengintai. Oleh karena itu setiap masuk dalam hutan, persiapan fisik dan mental harus selalu diutamakan. Selain itu, kita juga harus waspada selama berada di dalamnya. Jika tidak, insiden seperti yang sedang menimpa teman saya ini bisa terjadi pada siapapun. Hasilnya seperti Bagaimana temuan tim hari ini? Jen Pak Siop, ini kita menemukan beberapa satwa ya. beberapa satwa Mulai spesies. dari amfibi, reptil sampai serangga. Nah, ini ada amfibi yang agak aneh dan dia punya semacam kayak Hari sudah semakin sore, kami pun memutuskan kembali ke barak sambil membawa beberapa ekor ular yang kami temui di dalam hutan. Perjalanan pulang membutuhkan waktu beberapa jam, sehingga kami harus bergegas agar tidak kemalaman di dalam hutan. Tak mudah memang menyusuri bagian demi bagian dalam hutan lereng Karambi. Tidak jarang, saya harus menerobos tumbuhan dan pepohonan hutan untuk membuka jalan. Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini. Belum lagi tantangan seperti tadi yang kami alami, yaitu kehadiran ular piton yang melilit salah seorang prajurit.
Saya sering menemukan ular tapi tidak tahu ini sejenis apa. Iya, Saya asal tangkap aja langsung. Tangkap ya. Tangkap langsung dimangsa aja sudah. Padahal pas Jalan di bagian dalam hutan, pepohonan dan tumbuhan yang saya lihat sangatlah beragam. Kondisi di sini relatif gelap, apalagi sinar matahari tertahan oleh kanopi hutan yang terbentuk dari dedaunan yang saling berhubungan dan menyatu dari pohon satu ke pohon lainnya. Bukan. Perjalanan pulang tidaklah seberat sewaktu berangkat tadi pagi. Dari dalam hutan hingga kembali ke base camp, kami tak lagi mendapat halangan yang berarti. Bahkan trek yang tak begitu berat sangat membantu saya dan teman-teman menghemat tenaga. Bagaimana temuan tim hari ini? Jen Mas Yop, ini kita menemukan Beberapa satwa ya. beberapa satwa Mulai spesies. dari amfibi, reptil sampai serangga. Nah, ini ada amfibi yang agak aneh dan dia punya semacam kayak tanduk ya di matanya nih. Dan dia ini bisa berubah warna. Tadi pas pertama ditangkap warnanya agak coklat muda, sekarang lebih tua. Nah, terus selanjutnya kita ketemu ini juga nih. Nih, ini ular langka juga nih, Pak. Karena setiap saya berpetualang nggak pernah nih saya nemuin ular yang bentuknya kayak gini. Ini malah kalau diranting seperti ranting tadi ya. Ya, seperti Sangat ranting. unik, Pak. Oke, hanya ini. Ya dengan ini satu lagi ular besar. Ini hampir nyerang ini, hampir nyelakain Pak Jack nih. Buat Hati-hati, Ji. di setom kembang ya. Torticulatus. Hanya ini yang kita temuin. Tadi kalau nggak muter-muter kita nggak ketemu kayaknya. Untuk tim kali ini buahkan hasil. Ini yang saya harapkan. Ya. Mungkin ini sumbangsi atau yang ditemukan pada hari ini akan saya serahkan ke tim peneliti khususnya dari tim flora dan fauna agar diteliti ini jenisnya jenis apa. Siapa tahu ini mungkin jadi spesies baru. Ya kalau Nah, jadi itu spesies dia. baru lebih hebat ya. Nah, itu mungkin tujuan kita juga selain meneliti hal-hal biasa juga meneliti hal-hal yang spektakuler. Ya Pak, saya juga mengharapkan seperti itu. Terima kasih banyak ya, Anji. Ya, sama-sama Pak. Tepuk tangan semua. Perjalanan penuh tantangan namun menyenangkan, menyatu dengan alam liar dan para penghuninya ditemani oleh para serdadu tangguh menjadi sebuah perjalanan yang sangat berharga bagi petualangan saya dan tentunya tidak mudah untuk dilupakan. Akhirnya ekspedisi kali ini walaupun latihan tapi sangat berkesan nih buat Panji nih. Apalagi nanti tanggal 2 Panji mau ikut nih rencananya ke Sinabung, daerah Sumatera Utara sana. Itu sudah bukan latihan, melainkan memang ekspedisi nyatanya. Nah, latihan aja Panji udah menemukan beberapa satwa yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang jarang bisa ditemukan di daerah lain. Wah, sekarang kayaknya Panji pamit dulu nih untuk mencari daerah lain yang bisa Panji jelajahin. Bang, saya Oh, iya. pamit dulu Bang. Mau Terima kasih. cari lokasi lain Nanti kita sampai ketemu yang di ekspedisi Bang. selanjutnya. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Salam buat teman-teman.